Bayangkan sebuah negara yang hampir tidak memiliki sumber daya alam. Tidak ada cadangan minyak besar. Tidak ada tambang emas raksasa. Bahkan sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan yang sulit digunakan untuk pertanian ataupun industri. Namun anehnya, negara ini justru menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Teknologinya canggih, ekonominya kuat, dan produknya digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Negara itu adalah Jepang. Padahal sekitar 80 tahun yang lalu, Jepang adalah negara yang hampir hancur total akibat perang. Kota-kota berubah menjadi puing-puing, ekonomi runtuh, dan masa depan mereka terlihat sangat suram. Lalu bagaimana negara yang pernah berada di titik terendah seperti itu bisa bangkit dan menjadi negara maju? Ketika orang membicarakan Jepang hari ini, banyak yang langsung memikirkan teknologi. Kereta super cepat yang melaju ratusan kilometer per jam. Robot yang bisa membantu pekerjaan manusia. Perusahaan besar seperti Toyota, Sony, dan Nintendo yang produknya dikenal di seluruh dunia. Namun jika kita melihat lebih dalam, kemajuan Jepang sebenarnya tidak dimulai dari teknologi. Teknologi hanyalah hasil dari sesuatu yang lebih mendasar. Kemajuan Jepang dibangun dari budaya masyarakatnya, dari cara mereka bekerja, dari cara mereka menghargai waktu, dan dari nilai-nilai yang mereka tanamkan sejak kecil kepada generasi berikutnya. Hal-hal sederhana ini, jika dilakukan oleh seluruh masyarakat selama puluhan tahun, akhirnya membentuk sebuah sistem sosial yang sangat kuat. Sebuah sistem yang membuat Jepang mampu bangkit, bahkan setelah mengalami kehancuran besar dalam sejarahnya. Untuk memahami bagaimana Jepang bisa menjadi negara maju seperti sekarang, kita perlu melihat beberapa faktor penting yang membentuk masyarakat mereka. Jika ada satu kata yang paling sering digunakan untuk menggambarkan masyarakat Jepang, kata itu adalah disiplin. Namun disiplin di Jepang bukan hanya sekadar aturan yang harus dipatuhi. Disiplin sudah menjadi bagian dari kebiasaan hidup sehari-hari. Hal ini bisa terlihat dari banyak hal kecil yang sering kita anggap sepele. Misalnya budaya mengantri. Di banyak negara, antrian seringkali berantakan. Orang saling menyela, ada yang mencoba masuk lebih dulu. Ada juga yang tidak sabar menunggu giliran. Namun di Jepang, pemandangan seperti itu hampir tidak pernah terjadi. Di stasiun kereta, halte bus, bahkan di toko kecil sekalipun, orang-orang berdiri dengan sangat tertib mengikuti garis antrian. Tidak ada yang mencoba mengambil keuntungan dengan menyela. Semua orang menunggu giliran mereka dengan sabar. Kebiasaan ini mencerminkan tingkat disiplin sosial yang sangat tinggi. Contoh lain yang sangat terkenal adalah transportasi umum mereka. Kereta di Jepang dikenal sebagai salah satu sistem transportasi paling tepat waktu di dunia. Jika jadwal keberangkatan tertulis pukul 8 tepat, maka kereta tersebut benar-benar akan berangkat pada waktu itu. Bukan 8:05, bukan 8:10, tetapi tepat pada waktunya. Bahkan keterlambatan 1 menit saja sering dianggap sebagai hal yang tidak biasa. Jika terjadi keterlambatan, perusahaan kereta biasanya akan memberikan surat resmi kepada penumpang sebagai bukti keterlambatan tersebut. Surat ini bisa digunakan oleh para pekerja untuk menjelaskan kepada perusahaan mereka jika mereka datang terlambat. Hal kecil seperti ini menunjukkan betapa seriusnya masyarakat Jepang menghargai ketepatan waktu. Disiplin yang konsisten seperti ini membuat banyak sistem di Jepang berjalan sangat efisien. Transportasi berjalan lancar, aktivitas bisnis berjalan tepat waktu, dan kehidupan sehari-hari menjadi jauh lebih teratur. Salah satu hal yang membuat Jepang unik adalah kemampuan mereka untuk menjadi sangat modern tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Jika kita berjalan di kota besar seperti Tokyo, kita akan melihat gedung pencakar langit, layar digital raksasa, dan teknologi yang sangat maju. Namun tidak jauh dari sana, kita juga bisa menemukan kuil-kuil kuno yang sudah berdiri selama ratusan tahun. Festival tradisional masih dirayakan setiap tahun. Upacara budaya masih dilakukan. Pakaian tradisional seperti kimono masih digunakan dalam acara tertentu.
Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu harus menghilangkan tradisi. Di Jepang, tradisi justru menjadi fondasi yang memperkuat identitas masyarakat mereka. Nilai-nilai budaya Jepang juga sangat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Salah satu nilai yang paling penting adalah rasa hormat. Masyarakat Jepang sangat menghargai hubungan sosial. Mereka diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, menghormati guru, menghormati rekan kerja, bahkan menghormati orang asing. Sistem pendidikan di Jepang memiliki pendekatan yang cukup berbeda dibandingkan banyak negara lain. Sekolah di Jepang tidak hanya berfokus pada pelajaran akademik. Mereka juga sangat menekankan pembentukan karakter. Salah satu kebiasaan unik yang sering menarik perhatian orang asing adalah kegiatan membersihkan sekolah yang dilakukan oleh para siswa sendiri. Di banyak sekolah Jepang, tidak ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan kelas setiap hari. Sebaliknya, para siswa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah mereka. Setelah kegiatan belajar selesai, para siswa akan bersama-sama membersihkan ruang kelas, koridor, bahkan toilet sekolah. Mereka menyapu lantai, mengelap meja, dan merapikan ruangan. Tujuannya bukan hanya untuk menjaga kebersihan. Kegiatan ini bertujuan menanamkan rasa tanggung jawab sejak usia dini. Anak-anak diajarkan bahwa lingkungan yang mereka gunakan adalah tanggung jawab mereka sendiri. Selain itu, kegiatan ini juga mengajarkan kerjasama. Para siswa belajar bekerja sebagai tim untuk menyelesaikan tugas bersama. Kebiasaan kecil seperti ini ternyata memiliki dampak besar ketika mereka tumbuh dewasa. Mereka menjadi lebih peduli terhadap lingkungan, lebih menghargai fasilitas umum, dan lebih terbiasa menjaga ketertiban. Inilah salah satu alasan mengapa Jepang dikenal sebagai negara yang sangat bersih. Melihat perjalanan Jepang, kita bisa melihat bahwa kemajuan sebuah negara tidak selalu ditentukan oleh sumber daya alam yang melimpah. Kadang justru kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari oleh masyarakatnya yang menjadi faktor paling penting. Disiplin dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan yang membentuk karakter, budaya kerja yang terus berusaha menjadi lebih baik, dan kemampuan untuk menjaga tradisi sambil tetap berinovasi. Semua hal itu perlahan membentuk Jepang seperti yang kita lihat hari ini. Sebuah negara yang pernah hancur akibat perang, tetapi mampu bangkit dan menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Kalau menurut kalian, dari semua hal yang kita bahas tadi, mana yang paling penting dalam membuat sebuah negara bisa maju? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita akan membahas banyak cerita menarik tentang dunia, sejarah, dan berbagai hal yang jarang diketahui banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya.